Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Selasa 16 Agustus, Pekan Biasa ke-22. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Suci menurut Matius bab 19 ayat 23 sampai 30. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini Yesus memberitahu para muridnya tentang upah yang akan mereka dapatkan jika mereka menjadi pengikutnya. Pertanyaan para murid tentang upah itu merupakan hal yang wajar, karena mereka telah meninggalkan keluarga, sanak saudara, dan harta kepunyaannya untuk mengikuti Yesus. Jawaban Yesus sangat jelas, yaitu mereka akan mendapatkan kemuliaan bersama dengan Dia, dan apa yang telah mereka kurbankan akan diperolehnya kembali, bahkan dalam jumlah yang lebih besar. Saudari-saudaraku yang terkasih, mungkin pertanyaan para murid itu juga menjadi pertanyaan kita. Apa yang kita dapatkan sebagai murid Kristus? Mengikuti Kristus memang tidak mudah, tetapi kalau kita merenungkan secara mendalam, maka sebenarnya saat di dunia ini pun kita sudah mendapatkan upahnya. Jika kita hidup baik, benar, jujur, adil, dan peduli dengan sesama seperti yang diharapkan Yesus, maka hidup kita akan tenang, keluarga kita akan harmonis, pekerjaan kita aman, relasi kita dengan sesama baik, teman kita banyak, dan masih banyak hal yang lain. Itulah upah yang kita dapatkan. Upah mengikuti Kristus adalah kebahagiaan, sebagaimana yang selalu kita dambakan. Kebahagiaan dan kemuliaan itu akan disempurnakan ketika kelak kita bersama Kristus dalam kehidupan yang abadi. Allah Bapa yang penuh kasih, semoga kami selalu merasakan buah-buah yang kami dapatkan sebagai murid-Mu dan membagikannya untuk sesama kami.
Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.